Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif serta teman-teman MD3A yang berbahagia. Saya Ananda Alfinotavia dari Program Studi Manajemen Dakwah kelas 3A akan menjelaskan tentang desain, instrumen, dan pengukuran serta kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang proposal dan desain penelitian. Perbedaan proposal penelitian dengan desain penelitian tidak begitu tajam dan pada dasarnya bersifat gradual, berangsur-angsur. Perbedaan materi proposal penelitian dengan desain penelitian hanyalah karena proposal penelitian dibuat dalam rangka mencari sponsor, terutama masalah anggaran. Sedangkan desain penelitian dibuat sebagai rancangan, format pedoman, aturan, main, atau acuan penelitian pekerjaan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang desain penelitian. Adapun pengertian desain penelitian menurut para ahli, ada menurut Malhotra, menurut Ari Kunto, menurut Burhan Bungin, dan juga ada menurut Sukmadinata. Desain penelitian menurut Malhotra adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset. Sedangkan menurut Ari Kunto, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Burhan Bungin, desain penelitian adalah rancangan, pedoman, ataupun acuan penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir, menurut Sukmadinata, desain penelitian yaitu dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengelolaan statistik, struktur, dan percobaan kontrol. Nah, di sini ada tipe-tipe desain. Apa saja sih tipe-tipe desain itu? Nah, dalam desain penelitian terdapat beberapa tipe-tipe desain penelitian, yakni casual comparative research, riset eksperimental, ethnographic research, historical research, action research, survey research, dan juga ada correlation research. Casual comparative research yakni disebut juga dengan penelitian sebab akibat karena salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Selanjutnya yaitu riset eksperimental. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Yang selanjutnya yaitu ethnographic research. Penelitian ethnographic adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya penelitian etnografi meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people. Yang keempat ada historical research. Historical research dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan histori atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya, histori atau sejarah tersebut tidak terekam sifatnya atau tidak autentik. Action research merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Yang selanjutnya ada survey research. Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
Dan yang terakhir ada correlation research. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Ada juga macam-macam desain penelitian. Apa tuh? Ada study cross-sectional, study cross-control, study cohort, riset eksperimental, dan juga quasi eksperimental. Nah, macam-macam desain penelitian tadi ada study cross-sectional. Study cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Yang selanjutnya ada study case control, adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Dengan kata lain, efek atau penyakit, status kesehatan diidentifikasikan pada saat ini. Kemudian faktor risiko diidentifikasikan adanya atau terjadinya pada waktu yang lalu. Oke, next study cohort adalah penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan kelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oke. Yang keempat ada riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Oke, yang kelima ada kuasi eksperimental. Pada penelitian eksperimen murni, kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Nah, di sini ada menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Burhan Bunin, instrumen ini dimaksud sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Menurut Profesor Dr. Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam instrumen penelitian terdapat macam-macam alat yang dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Nah, menurut Dr. Sandu ada dua bentuk, yakni tes dan non-tes. Sedangkan menurut Dr. Juliansyah ada dua, yakni tes dan skala. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Adapun pengertian pengukuran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Uhar Suharsaputra. Pengukuran adalah penerapan atau bilangan pada objek atau fenomena tertentu. Menurut Profesor Burhan Bunin, pengukuran dalam penelitian dimaksud untuk menentukan data yang ingin diperoleh dalam variabel yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir ada menurut Dr. Juliansyah. Skala pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Ya, yang selanjutnya proses pengukuran. Proses pengukuran adalah rangkaian dari 4 aktivitas, yakni ada menentukan dimensi konsep penelitian, rumusan ukuran untuk masing-masing dimensi, tentukan tingkat ukuran yang akan digunakan, dan yang terakhir ada tentukan tingkat kesohihan dan keajegan dari alat ukur.
Di sini terdapat jenis-jenis skala pengukuran. Ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Apa sih skala nominal itu? Nah, skala nominal itu digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual, atau kelompok. Contohnya mengkualifikasikan alat kelamin, agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu skala ordinal, yakni memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki objek atau individu tertentu. Yang selanjutnya yaitu skala interval, mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, ditambah karakteristik lain, yakni berupa interval tetap. Oke, yang terakhir yaitu skala rasio. Pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0, empiris absolut. Ya, pembahasan yang terakhir yaitu kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Pengertian dari kerangka berpikir yaitu ada menurut Profesor Sugiono. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, ada juga menurut Mujiman. Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang dilakukan peneliti. Yang selanjutnya ada langkah-langkah kerangka berpikir. Apa aja langkah-langkah berpikir itu? Yang pertama, ada menetapkan variabel yang diteliti. Jadi, kita sebelum meneliti harus menetapkan variabel-variabel. Yang selanjutnya, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Selanjutnya, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, yang terakhir yaitu sintesa atau kesimpulan. Jadi kita harus menyimpulkan dari beberapa langkah-langkah tersebut, penelitian tersebut. Oke. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir yang baik. Itu kerangka berpikir yang bagaimana sih? Lah, kerangka berpikir yang baik itu variabel yang diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kasual, atau interaktif. Yang selanjutnya, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga pihak lain bisa memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tak luput dari salah dan lupa. Dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.